Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang pembuatan laporan ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rafalina Arda dengan NIM 250304501081. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arika Warnalestari dengan NIM 2503045020077. Pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil penelitian, observasi, atau pengkajian secara terstruktur. Ciri-ciri laporan ilmiah. Yang pertama, disusun dengan berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, menggunakan bahasa formal dan baku. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan laporan ilmiah adalah menyebarkan informasi ilmiah, menjadi rujukan penelitian, serta sebagai alat evaluasi akademik atau profesional. Persiapan menentukan topik dan rumusan masalah. Menentukan topik harus relevan, menarik, memiliki data yang dapat ditemukan, dan sesuai bidang studi. Membuat rumusan masalah sebagai pemandu arah penelitian biasanya berbentuk pertanyaan. Contohnya, bagaimana pengaruh transparansi anggaran terhadap pencegahan korupsi? Rumusan masalah membantu memastikan laporan tetap fokus dan terarah. Persiapan tujuan, studi literatur, dan metode. Menentukan tujuan penelitian. Tujuan umum menjelaskan arah penelitian secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih terperinci untuk menjawab rumusan masalah. Studi literatur mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Sumber yang digunakan seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Penyusunan metode penelitian, menentukan jenis penelitian kualitatif-kuantitatif, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi kuesioner, dan teknik analisis data. Struktur utama pelaporan ilmiah. Struktur umum laporan ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka berisi teori dan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu metode penelitian berisi langkah dan teknik penelitian. Yang keempat yaitu hasil penelitian berisi data dan temuan lapangan. Yang kelima yaitu pembahasan berisi analisis data berdasarkan teori. Yang keenam yaitu kesimpulan dan saran berisi jawaban atas masalah dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu daftar pustaka berisi tentang sumber yang digunakan. Struktur-struktur ini wajib agar laporan sistematis dan mudah dipahami. Isi penting bab 1 dan 2. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Rumusan masalah yaitu inti masalah yang akan dijawab. Tujuan penelitian atau apa yang ingin dicapai. Manfaat penelitian atau manfaat bagi mahasiswa, instansi, atau peneliti lain. Batasan masalah sebagai lingkup penelitian agar tidak melebar. Pada bab 2, tinjauan pustaka, menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, definisi konsep, serta penelitian terdahulu. Bagian ini menjadi dasar teori untuk membahas hasil penelitian. Saya akan menjelaskan isi penting bab 3 dan 5. Pada bab 3, yaitu metode penelitian, menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, seperti jenis penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada bab keempat, yaitu hasil penelitian, menyajikan data yang diperoleh, dapat berupa tabel, grafik, diagram, maupun narasi hasil pengumpulan data tanpa interpretasi. Pada bab kelima, pembahasan pada bagian ini, data diinterpretasi dan dikaitkan dengan teori yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka. Pembahasan harus menjawab rumusan masalah secara logis dan ilmiah. Kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan penelitian berisi jawaban langsung dari rumusan masalah.
Saran berisi rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak terkait, seperti penelitian selanjutnya, instansi, masyarakat, atau pembuatan kebijakan. Sedangkan daftar pusaka yaitu memuat semua referensi yang digunakan dalam penulisan mengikuti format baku seperti APA-Style, Vancouver, atau Chicago. Tahap tindak lanjut laporan. Setelah laporan selesai ditulis, tahap berikutnya adalah tindak lanjut, yaitu 1. Presentasi hasil penelitian dipresentasikan di depan dosen, penguji, atau peserta seminar dengan slide yang sistematis. Kedua, revisi laporan. Perbaikan laporan berdasarkan masukan penguji atau pembimbing. Ketiga, pengumpulan akhir mengumpulkan laporan final baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy ke institusi atau sistem akademik. Publikasi dan penutupan. Publikasi opsional. Laporan dapat dikembangkan menjadi artikel ilmiah untuk jurnal, prosidin, atau seminar ilmiah. Publikasi menambahkan nilai akademik dan memperluas diseminasi hasil penelitian. Penutup, pembuatan laporan ilmiah merupakan proses penting dalam kegiatan penelitian, dengan melalui tahapan persiapan, penyusunan, penulisan, hingga tindak lanjut laporan akan menjadi lebih berkualitas dan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.